Hukum waris menurut hukum perdata. Hukum waris pada hakikatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Mempelajari hukum waris harus tahu sistem hukum waris yang bersangkutan, seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan, dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Dalam hukum waris perdata, apabila seseorang meninggal dunia, maka hukum dan juga hak kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Jika harta peninggalan pewaris dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Berarti bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digaris oleh pengurus atau organisasi badan hukum itu untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. Bentuk badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Perhimpunan. Perhimpunan adalah suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka. 2. Persekutuan orang. 3. Organisasi. Hukum perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syarat hukum perkawinan: 1. Syarat material. 2. Syarat formel. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. 1. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32. Asas-asas hukum perdata. Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Terdapat sekitar 12 asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum ini. Namun saya mengambil dua asas, yaitu asas pertama, asas persamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Asas kedua, asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda. Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHP Perdata. Hukum perjanjian. Perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian, kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Macam-macam perikatan dalam hukum perjanjian. Perikatan yang lahir karena undang-undang, perikatan yang lahir karena perjanjian. Penyebab dihapusnya suatu perjanjian. 1.
pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Pembaharuan utang atau notasi. 4. Pencampuran utang. 5. Pembebasan utang. Hukum keluarga. Istilah hukum keluarga dalam arti sempit adalah suami, anak, dan istri. Sedangkan dalam arti luas, keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Adapun ruang lingkup hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkawinan. 2. Perceraian. 3. Harta benda dalam perkawinan. 4. Kekuasaan orang tua. 5. Pengampunan. 6. Perwalian. Hukum benda. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa. Artinya, harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru dengan hak-hak kebendaan. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut: barang-barang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai, barang yang sudah ada dan barang yang masih ada, barang dalam perdagangan dan barang tidak dalam perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Dasar hukum haki dalam menetapkan haki tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.